Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya menunjukkan yang pertama belum sarapan ini ya. Ya, Masya Allah. Saya doakan yang menjawab salam dengan semangat. Hutang-hutangnya, cicilan-cicilannya Allah mudahkan untuk dilunasi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikan keturunan yang saleh salihah. Yang sakit Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru kami Kiai Haji Khozin Mustafid, kemudian para pengurus dari Inkisaria dan host kita Mas Faiz. Ini boleh buka masker, Mas? Boleh ya. Jadi kalau gak buka masker nanti salah orang. Tema yang menarik 10 pintu rezeki ya. Kira-kira kalau kita itu tadi ya diberikan oleh Allah banyak rezeki, itu senang apa senep? Banyak uang itu Bu, kira-kira senang apa senep Bu? Sewenang ya, Masya Allah. Lah, rezeki itu apakah hanya uang? Apakah rezeki itu hanya berbentuk lembaran kertas atau material? Ternyata rezeki dalam Islam itu tidak hanya berbentuk uang ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan faksuhum warzukhum. Jadi rezeki itu berbentuk selain uang, seperti diberikan pakaian, atau rezeki itu berbentuk kesehatan, kebahagiaan. Itu adalah rezeki. Maka kalau sekarang saat ini kita itu nggak punya uang tapi bahagia, kira-kira kita dapat rezeki apa mboten? Rezeki. Meskipun nggak ada uang tapi kita sehat, saat ini kita dapat rezeki apa mboten? Dapat rezeki. Maka kalau seandainya kita mengecilkan rezekinya Allah, ya, itu sangat-sangat tidak pas. Maka Rasulullah mengajarkan dalam satu doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikan rezeki kefahaman. Kenapa? Karena banyak orang punya ilmu tapi nggak faham. Ciri orang yang punya ilmu dan faham adalah dia orang yang pintar dan benar. Kenapa Pak? Bu, pintar dan benar. Karena ada nggak orang yang pintar tapi nggak benar? Indonesia mungkin banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang yang benar. Maka ketika kita diberikan oleh Allah kefahaman, itu kita sudah mendapatkan rezeki. Dan Masya Allah jenengan hadir pada majelis hari ini, itu juga sebuah rezeki Pak. Kenapa? Karena kita langkah kaki menuju masjid itu dihitung sama Allah. Beda kalau langkah kaki kita menuju mall. Nah, kira-kira kalau ke mall itu bertambah apa berkurang Bu? Berkurang ya, berkurang apa? Uangnya. Ya. Kalau kita ke masjid itu nggak ada yang berkurang ya. Ke masjid itu berkurang apa? Berkurang dosa-dosanya. Maka Rasul mengatakan, "Man iktasala fi baitihi tsumma masya ila masjidin fakanat khutwatu al-ula tahuttu khati'ah wa tarfa'u darajah." Barang siapa berjalan dari rumahnya menuju masjid, maka langkah kakinya itu dihitung sama Allah. Langkah kaki yang pertama menghapuskan dosa-dosa, yang kedua meninggikan derajat. Hadis yang kedua, ma'istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum kumpul di rumahnya Allah. Sekarang ini kita di rumahnya siapa Bu? Rumahnya Allah. Gimana Allah itu bisa kenal kita? Gimana kita nanti bisa masuk surga kalau orang itu nggak pernah ke rumahnya Allah? Maka ketika orang itu sering ke rumahnya Allah, kira-kira Allah kenal tidak? Kenal. Tapi kalau orang jarang ke rumahnya Allah,
dia asing dari Allah. Maka saat ini kita berada di rumahnya Allah, berarti kita ini sedang dikenal sama Allah. Kalau kita sudah dikenal sama Allah, maka Allah akan perhatian. Lah, hadisnya orang ngumpul di rumahnya Allah, kemudian baca Quran, ya, qari kita luar biasa, masya Allah. Kemudian kita mengkaji apa yang di dalam Al-Quran, itu dapat 3. Nazalat alaihimus sakinah, tenang hati ini. Sekarang kan orang banyak nyari healing. Oke. Apa mas healing itu mas? Healing itu apa? Heal itu menghilangkan rasa bosen, stres ya. Lah kebanyakan orang healing sekarang jadi hilang gitu. Kakean healing jadinya hilang. Kenapa? Karena dia jalan kemana-mana akhirnya hilang gitu ya. Healing yang terbaik kita datang ke rumahnya Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Yang paling tahu manusia itu siapa? Yang mencipta. Maka kalau seandainya HP rusak, itu diperbaiki di servis motor atau di tukang HP, Pak Bu? Ke tukang HP. Kenapa? Karena yang paling paham HP adalah tukang HP. Maka kalau manusia rusak, itu dibawa kemana? Dibawa ke yang menciptakan manusia, di rumahnya Allah. Dan insya Allah hati ini tenang, segala masalah menjadi hilang. Lah kembali kepada 10 pintu rezeki. Ya memang dasarnya itu dalam hadis riwayat Sa'id bin Mansur ya. Alaikum bintijarah fa inna fiha tis'ata a'syari rizq. Hendaklah kalian berdagang karena 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang ya. Jadi ini hadisnya ya, yang menyatakan bahwasanya hendaklah kita itu harus punya bisnis, punya dagang. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Berarti apa? Yang satu itu diperebutkan banyak orang. Diperebutkan guru, diperebutkan tukang ya, diperebutkan yang lainnya. Yang 9 itu masih terbuka. Maka orang kalau punya jiwa bisnis, jiwa entrepreneurship ya, itu nggak akan pernah merasa kekurangan. Dan para nabi itu ya, maka dikatakan Nabi Daud itu ya, dan para nabi yang lain termasuk Rasulullah itu kan kerjaannya bisnis ya. Rasulullah itu masya Allah orang kaya ya, bisnismen. Karena gimana Rasulullah bisa meminang seorang wanita yang kaya raya sekelas Khadijah? Gimana Rasulullah ngasih mahar 100 ekor unta kalau Rasulullah itu tidak punya bisnis? Maka kita pun harus punya bisnis. Ibu-ibu harus punya bisnis. Apa bisnisnya? Ya sekarang majang. Bisnis sekarang itu kan gampang ya. Majang foto di status WhatsApp. Itu sudah jadi bisnis gitu ya. Majang dagangan di status WhatsApp. Itu sudah jadi bisnis. Gak perlu punya barang, cuma masang status sudah jadi bisnis. Dan ini ikhtiar. Kenapa? Karena ya tadi pintu rezeki itu ya, 9-nya itu dari berdagang. Dan para nabi pun mencontohkan sebagai pedagang-pedagang yang luar biasa. Tidak harus dagangan yang besar, tidak. Yang penting kita itu punya semangat gimana kita ini bisa mandiri, itu intinya. Lah, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' ya, ketika hijrah ke Madinah. Ya, masya Allah, hijrah ke Madinah itu betul-betul hijrah yang tidak bawa sama apa-apa. Kalau itu terjadi saat ini, mungkin kita nggak kuat. Kenapa? Karena ada suatu riwayat ya, seseorang itu ikut hijrah dengan Rasulullah, asalnya dari jadi hijrah ya, karena ini kan baru momentum hijrah ya. Jadi hijrahnya seorang sahabat bersama Rasulullah itu nggak bawa apa-apa bu. Punya tanah, misal punya tanah di daerah Bonsari, itu nggak boleh dibawa. Sehingga sahabat Ar-Rumi ini orang dari Rum, dia menikah dengan wanita di Mekah ya. Sama mertuanya, kamu boleh ikut hijrah,
tapi istrimu jangan dibawa, anakmu jangan dibawa, tanahmu jangan dibawa. Bayangkan. Maka kalau seandainya masih ada dunia, gak kuat bu. Mikir, waduh aku duit tanah, aku duit omah gede, tak tinggal, gak mungkin. Tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, hijrah, ditinggalkan itu semuanya. Sehingga seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya, pedagang, bisnismen, hijrah ke Madinah gak punya apa-apa. Kemudian dipertemukan Rasulullah. Ya inilah pentingnya ada koneksi. Ya maka kita di sini sebetulnya juga membuka pintu rezeki, mas. Ya karena salah satu janjinya Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsha'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Panjang umur itu artinya apa? Diberikan usia yang berkah, sehat, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Maka insya Allah kita di sini niatnya apa? Silaturahim. Supaya apa? Rezeki kita lancar. Insya Allah setelah ini, pulang dari kajian ini, kita bisa nyaur utang bu. Amin. Rezekinya tambah lancar. Amin. Ya. Hidupnya pas-pasan. Loh kok bisa Ustaz pas-pasan? Pas mau pas ada gitu ya. Pas pengen umroh pas bisa. Nah gitu insya Allah. Lah Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan yang namanya Sa'ad bin Rabi. Dan Abdurrahman bin Auf sangat dimuliakan sama Sa'ad bin Rabi. Saking memuliakannya, bayangkan gak ada mungkin Ustaz. Jadi Sa'ad bin Rabi ini saking memuliakan Abdurrahman bin Auf sampai berbagi istri Ustaz. Jadi Sa'ad bin Rabi ini mengatakan, saya punya 2 istri, yang satu saya ceraikan buat antum. Bayangkan, masya Allah. Saya punya harta ini, ambil. Saya punya rumah ini, bagi engkau. Masya Allah. Untung Abdurrahman bin Auf ini orangnya ini ya, gak mudah tergoda gitu ya. Nah, akhirnya apa? Saya gak butuh itu semuanya. Dullani ala suq, tunjukkanlah aku di mana pasar. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu dagang di pasar yang awalnya nggak punya apa-apa, tapi dia punya ilmu, punya skillnya. Akhirnya malah orang menjadikan orang yang menguasai pasar. Maka Bapak, Ibu, kalau pengen rezeki kita lancar harus punya bisnis. Karena kalau kayak gitu, jenengan kaya dadakan dikira pesugihan, dikira memelihara babi ngepet gitu ya. Maka Allah berikan rezeki karena kita ada usaha. Usaha apa? Berdagang, berbisnis, apapun itu yang halal. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bai'in mabrur fawaribah. Semua perniagaan yang mabrur itu apa? Lepas dari yang namanya ghish, yang namanya curang, yang namanya tipu, itu jual beli yang berkah dan sangat banyak untungnya. Maka ada seorang ahli bisnis namanya Dewa, ya, Kang Dewa. Ya. Beliau itu memberikan sebuah pesan yang luar biasa. Kita ini sebagai umat Islam harus kaya. Kenapa? Karena agar kita banyak sodakohnya. Kita harus kaya kenapa? Agar banyak sedekahnya. Dan para sahabat itu pernah iri. Dalam salah satu hadis tulis Imam An-Nawawi, "Dzahaba ahlud dutsur bil ujur." Ya Rasul, orang-orang yang punya banyak uang itu loh kok enak banyak pahalanya. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami zikir, mereka juga zikir. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah ya Rasul. Nah ini irinya para sahabat tentang banyak-banyakan sedekah. Tapi sedekah kata Rasul tidak harus dengan uang. Sedekah tidak harus dengan uang. Maka senyum itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, monggo yang belum senyum silakan senyum. Oleh karena itu jamaah, yang namanya kotak amal itu tulisannya kotak infak apa kotak sedekah? No, Pak. Biasanya kotak amal itu tulisannya kotak infak apa kotak sedekah? Kotak infak lah, jadi nggak coba lihat itu kotak infak namanya. Kenapa? Karena nggak boleh ditulis kotak sedekah.
supaya jenengan ketika lewat kota infak itu jangan disenyumin. Ya, supaya apa? Supaya diisi, Pak. Dan masya Allah, salah satu pintu rezeki adalah dengan berinfak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba, Kul inna rabbi yabshutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Katakanlah, kalau ada sebuah ayat yang diawali dengan katakanlah, itu adalah sebuah kaidah, sebuah pelajaran hidup. Seperti kul a'udzu birabbin nas, katakanlah agar kita mendapatkan perlindungannya Allah, a'udzu birabbin nas. Maka kul inna rabbi yabshutur rizqa liman yasha, katakanlah ini sebagai motivasi hidup. Tuhan Allah Rabbi yabshutur rizqa liman yasha, meluaskan rezeki bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Wa yaqdirulah, dan juga Allah bisa menyempitkan rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan tidaklah seseorang itu berinfak, bukan bersedekah ya. Tidaklah seseorang itu berinfak fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Masya Allah. Maka kalau kita berinfak, kira-kira uang kita berkurang apa bertambah, jemaah? Pak, kalau kita berinfak kira-kira uang kita bertambah apa berkurang? Mungkin berkurang, tapi sesungguhnya ya, itu bertambah dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk kesehatan. Karena percuma orang kaya tapi masuk rumah sakit bayarnya banyak. Ya. Maka jangan sampai kita itu takut ya. Dan memang setan itu dalam Al-Quran dikatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan itu menakut-nakutimu dengan kekurangan, menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fasya, oleh karena itu supaya enggak miskin, supaya enggak kurang, disuruh untuk nyuri, disuruh untuk korupsi. Masya Allah. Oleh karena itu ya, salah satu pintu rezeki yang kedua setelah berdagang, berniaga adalah berinfak. Bahkan kita itu infak itu harus setiap hari. Infak itu harus setiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah suatu pagi kecuali nazalani malakani, turunlah kedua malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak ganti ya Allah. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah orang-orang yang pelit, punya duit tapi mumsik. Mumsik dia kata bahasa Arab masaka, bukan berarti dia tidak punya uang, tapi dia nahan uangnya. Ya Allah berikanlah orang yang nahan uangnya, yang tidak mau sedekah padahal dia punya, talafan, kehancuran, kebangkrutan. Masya Allah. Ini doanya malaikat, bukan doa saya Pak. Kalau doa saya mungkin bisa jadi tidak diijabah, tapi doanya malaikat kira-kira diijabah sama Allah? Diijabah. Maka jenengan tinggal pilih dapat doa malaikat yang pertama apa doa malaikat yang kedua. Maka kalau kita pengen mendapatkan khalafan, mendapatkan ganti, harus berinfak setiap hari. Dan ini luar biasanya Islam, tidak ada nominalnya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan tidaklah engkau berinfak dengan sesuatu apapun. Jadi tidak harus banyak. Coba kalau kita ditentukan infaknya itu nominal Pak, kira-kira kalau kita mau berinfak, milih uang yang mana? Uang yang bawa golok atau uang yang pakai peci? Waduh Ustaz, kalau memang sedekah di masjid itu kan sesuai dengan pakaiannya gitu, pakai peci. Tapi mana ya Ustaz? Lah itulah setan, ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti. Waduh, ojo eman buat beli jajan, buat beli apa gitu. Nah, maka pintu yang kedua itu adalah berinfak. Dan dalam Al-Quran Masya Allah, Allah itu dengan sangat indah sekali memberikan permisalan, man dzalladzi yaqdirullaha qardan hasana. Siapapun, siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'af lahu, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman itu. Artinya apa? Kita berinfak sama saja kita sedang memberikan pinjaman kepada Allah.
Maka dari ayat ini para ulama mengatakan kalau kita berinfak tagih sama Allah. Boleh kita tagih sama Allah. Loh kok bisa? Ya kan namanya pinjaman. Maka kita boleh dan berhak untuk meminta. Maka jenengan setelah berinfak doa sama Allah, dan itu adalah doa yang insya Allah dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ini waktunya terbatas, berbagi dengan Nyai Khozin karena beberapa sesi, insya Allah kita sambil tanya jawab Bapak Ibu. Ya, insya Allah kita ingin jadi orang yang punya banyak rezeki. Ya. Rezeki yang paling nikmat adalah rezeki iman. Maka dalam doa mau makan itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rezeki yang paling nikmat itu adalah rezeki hidayah, rezeki dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, berikanlah berkah kepada apa yang kami makan dan minum, wa qina adzabannar, dan dilindungi dari siksa api neraka. Bahkan setelah doa makan pun kita juga meminta kepada Allah rezeki. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah berikan makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai seorang muslim. Maka rezeki yang paling nikmat, rezeki menjadi seorang muslim, rezeki dapat hidayah, rezeki keimanan, rezeki dapat ilmu. Dan cara agar kita senantiasa dapat rezeki dari Allah, yang pertama dengan berdagang. Kita harus punya usaha, karena atyabut ta'ami indan nas, makanan yang paling enak itu adalah makanan yang dia dapatkan dari tangannya sendiri. Maka tentu ibu-ibu, makanan yang paling enak itu masakan sendiri apa masakan tetangga, Bu? Masakan sendiri kan, ya? Masya Allah. Suami, bapak-bapak, masakan yang paling enak masakan istrinya apa masakan tetangga atau masakan warung? Kalau jenengan bilang masakan warung, dikunci pintunya nanti. Maka makanan yang paling enak, rezeki yang paling enak adalah rezeki dari tangannya sendiri, karena itu mengucur keringat dan setiap keringat ada keberkahan. Kemudian yang kedua adalah dengan silaturahim, banyak bersilaturahim, banyak mengunjungi majelis ilmu. Yang ketiga adalah dengan kita berinfak. Maka mana qasat min mali shadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan. Balzada wazada, tapi nambah dan nambah. Dan infak kita itu adalah tabungan kita. Kalau kita nabung, ya nabung itu pasti berkurang, tapi kalau investasi itu bertambah. Maka infak itu adalah investasi akhirat kita, dan itulah harta yang kita miliki, adalah harta yang kita infakkan. Insyaallah itu untuk membuka, Mas. Mudah-mudahan semangat mencari rezeki yang halal dan berkah. Iya Ustaz, terima kasih. Jadi rezeki yang paling nikmat itu iman, hidayah, ilmu. Ya Ustaz, terus untuk membuka pintu rezekinya sendiri itu ada 3. Tadi yang pertama kita harus berdagang sebagai muslim. Lalu makanan yang paling enak itu makanan yang kita dapatkan sendiri dengan hasil jerih payah sendiri. Yang penting halal ya Ustaz ya. Sama yang terakhir silaturahmi dan berinfak. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Udin, Nidauddin, sangat terinspirasi dengan ceramahnya, di mana pintu rezeki itu tidak hanya dari materi ya Ustadz ya, tapi dari kesehatan juga, keluarga itu merupakan rezeki. Jodoh, iya benar. Jodoh juga jangan lupa, jodoh itu rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Masya Allah. Agar rezeki ini nyambung, Ustaz. Iya. Mas, itu nanti ada juga rezeki yang dinikmati setelah meninggal. Rezeki yang dinikmati benar. Tidak hanya di dunia, tapi di alam barzah itu mendapatkan rezeki, di akhirat mendapatkan rezeki. Nah itu nanti akan disampaikan sama Ustaz Khozin ini.